Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Kurniawan, saya dari kelas 11-1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan melalui PowerPoint. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Tumbuhan adalah organisme autotrof yang memainkan peran penting dalam ekosistem. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari gurun pasir hingga hutan lebat. Tumbuhan memanfaatkan energi dari sinar matahari untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan glukosa. Selain itu, tumbuhan juga berperan penting dalam siklus air dan penyimpanan karbon dioksida. Beberapa jenis tumbuhan bahkan digunakan manusia sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Yang kedua ada pembahasan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda, meristem, dan jaringan dewasa. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini terdapat pada bagian-bagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan, seperti ujung akar dan ujung batang. Terbagi menjadi meristem apikal, terletak pada ujung akar dan pucuk batang, bertanggung jawab untuk pertumbuhan panjang. Meristem lateral berlokasi di sepanjang batang akar, berperan dalam pertumbuhan diameter. Dan meristem interkalar terdapat di antara ruas-ruas batang, memungkinkan pertumbuhan panjang. Jaringan permanen. Setelah pembelahan sel di jaringan meristem, sel-sel tersebut mengalami diferensiasi menjadi jaringan permanen. Jaringan permanen dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, jaringan epidermis, berfungsi sebagai pelindung permukaan luar tumbuhan. Terdapat stomata yang berperan dalam pertukaran gas dan dapat memiliki trikomata atau rambut-rambut halus untuk perlindungan tumbuhan. Yang kedua, jaringan dasar parenkim, berfungsi menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan, berfungsi dalam fotosintesis, penyimpanan, dan pertukaran gas, dan dapat mengalami modifikasi menjadi klorenkim, mengandung klorofil, atau aerenkim, memiliki ruang udara. Selanjutnya, jaringan penyokong dan jaringan pengangkut. Jaringan penyokong terdiri dari klorenkim, berfungsi memberikan kekuatan dan fleksibilitas, biasanya ditemukan di bagian yang masih muda. Dan sklerenkim, berfungsi menyediakan kekuatan dan dukungan, terdiri dari serat dan sklereid, lebih keras dan ditemukan di bagian dewasa. Jaringan pengangkut terbagi menjadi xilem, mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, dan floem, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Yang ketiga, fungsi jaringan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan meristem memungkinkan pertumbuhan dan pembentukan organ baru. Pengangkutan. Jaringan pengangkut memastikan distribusi air, mineral, dan nutrisi. Pelindungan. Jaringan epidermis melindungi dari kerusakan fisik dan infeksi. Penyimpanan. Jaringan parenkim menyimpan hasil metabolisme. Dan yang keempat, kesimpulan. Jaringan tumbuhan memainkan peran penting dalam kehidupan tumbuhan, mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi. Pemahaman tentang jaringan ini membantu kita mengapresiasi kompleksitas dan keindahan kehidupan tumbuhan. Itulah tadi penjelasan PowerPoint tentang jaringan tumbuhan. Terima kasih telah menonton video PowerPoint saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hormat saya Elvin Kurniawan dari kelas 11-1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.